Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Sebelum saya mulai, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, dan untuk teman-teman semua, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah like, memberi komentar. Insya Allah saya selalu jawab, ya kan, apapun yang Anda tanyakan, insya Allah saya akan selalu jawab. Terutama yang sudah mensubscribe, juga menekan tombol loncengnya, insya Allah dengan itu video channel saya, ya kan, channel saya semakin berkembang dan memotivasi teman-teman sekalian. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang apakah penyakit kita itu hanya medis atau ada non medis. Nah itu banyak itu ditanyakan, dalam arti ditanyakan dari teman saya dulu juga, ya kan, baru pertama-tama kali itu saya juga merasa gitu kan, dalam arti kalau sedang parah-parahnya dulu itu kita tuh kebanyakan kebanyakan bengong, ngelamun, ya kan. Kenapa? Ya karena dari sensasi dan gejala yang baru dalam hidup kita, yang sensasi dan gejala yang setiap hari kita rasakan, yang memang membuat kita tingkat ketakutan dan kecemasannya berlebih, seperti itu. Dari asam lambung dan meningkat ada gangguan kecemasan. Nah itu kalau baru pertama-tamanya atau sedang parah-parahnya itu, saya pribadi dulu kalau dilihat, ya kan, keluarga itu kebanyakan bengong, kayaknya pikiran kosong gitu, kayak linglung, karena selalu setiap hari itu merasa-rasa dari bangun tidur sampai mau tidur selalu yang dipikirkan sensasi dan gejala, terutama yang paling nomor satu lah ya, panic attack, yang takut mati itu setiap hari menghantui. Jadi pikiran kita tuh selalu berpikir negatif, terus aura di tubuh kita juga jadi negatif juga, dari raut muka, terus gerak tubuh, ya kan. Nah itu teman, terutama keluarga yang setiap hari melihat kita itu merasa aneh dan mungkin ada rasa cemas, ya kan. Dalam arti cemas bukan cemas seperti kita melihat keadaan kita yang selalu bengong, linglung, banyak melamun. Nah mereka itu karena mereka belum tahu, ya kan, mereka taunya asam lambung, tapi kok seperti itu. Nah mereka belum tahu tentang anxiety itu. Nah itu mereka pasti, ya kan, namanya orang Indonesia yang memang dunia dunia non medis itu, penyakit non medis itu kan udah lumrah, ya kan, udah umum dan normal, adalah memang banyak seperti itu. Nah itu mereka menduga, ya kan, selain penyakit medis, mereka menduga mungkin, ya kan, ini ada penyakit non medis. Nah itu ada penyakit non medis itu ibu saya, adik saya perempuan juga merasa seperti itu. Pas saya sakit, nggak ketemu 2 bulan, dalam arti pas saya parah-parahnya itu langsung turun drastis, mereka membesuk saya, itu kaget, dalam arti kaget, loh kok kakak saya jadi seperti ini, mas saya kok jadi seperti ini, gitu kan. Terus kebanyakan bengong, diajak ngomong nggak konsen, terus melamun, ya kan. Itu mereka menduga jangan-jangan ada penyakit non medis. Nah seperti itu. Akhirnya mereka ada inisiatif tuh, gimana kalau ke saya, ya kan, mas, gimana kalau kita berobat ke obat penyakit, pengobatan alternatif, nah gitu. Atau kadang juga coba kita ke Pak Ustadz itu tuh yang tahu penyakit non medis. Nah itu seperti itu. Tapi berjalan pas itu saya sih sudah tahu, ya kan, 2 bulan lebih itu, saya selain asam lambung juga ini penyakit anxiety, memang baru, dalam arti mengenal, ya kan, baru meraba-raba ini penyakit anxiety itu seperti apa, gejalanya, sensasinya,
kok seperti ini. Nah itu. Tapi saya meyakinkan diri, saya nggak terkena penyakit non medis seperti itu. Dan saya mengedukasi mereka, ini loh, penyakit saya itu seperti ini. Nah itu kawan-kawan, sekali lagi teman-teman, saya ulang, penyakit kita itu tidak ada yang non medis, hanya penyakit pure 100% penyakit kita itu medis, ya kan? Penyakit medis, asam lambung, dan sedikit, nah saya bikin yang tenang aja, sedikit gangguan kecemasan. Nah dari situ sebetulnya mereka masih nggak yakin, ya kan, karena mereka nggak tahu penyakit anxiety itu memang kayak nggak umum, ya kan, di Indonesia itu nggak umum, ya kan. Terus pengobatannya seperti apa mereka nggak tahu. Nah itu, tapi tetap saya kekeh, dan mati kekeh, enggak Bu, atau Dek, saya sakitnya seperti ini, pengobatannya ya seperti ini. Nah seperti itu, saya nggak mau dibawa ke mereka gitu kan. Saya yakin memang penyakit, misalnya ya kan, kalau Anda, teman-teman sekalian, merasa yakin pengen mencoba pengobatan alternatif seperti itu, atau apa ya, yang mengobati tentang penyakit non medis, ya silahkan saja, silahkan kalau mau mencoba. Tapi kalau saya pribadi ya saya sarankan nggak usah, ya kan. Takutnya penyakitnya cuma, maksudnya sedikit gangguan kecemasan, nanti dibuat kayaknya kita lebih parah. Nah itu, harusnya cuma sedikit gangguan kecemasan, malah nanti lebih parah. Takutnya, maaf ya maksudnya bukan suzon, maksudnya berprasangka buruk. Kadang kita nggak sakit dibilang sakit, takutnya dibilang ketempelan lah, ya kan. Ketempelan nih, ada sesuatu di dalam tubuh kita lah, atau maaf roh halus lah, atau maaf jin lah, seperti itu. Ini harus dikeluarkan lah, harusnya kita nggak memerlukan biaya yang banyak, jadi ketergantungan ke mereka, tapi tanpa hasil nantinya, seperti itu, ya kan. Memang perlu, dalam arti misalnya kita ke Pak Ustadz, misalnya kalau bagi saya, kalau teman-teman belum bisa mensugesti diri, ya silahkan, tapi itu untuk ketenangan dalam memberikan siraman rohani. Kalau bagi saya seperti itu aja, siraman rohani. Tapi saya pastikan sekali lagi, penyakit kita itu ya penyakit medis dan sedikit gangguan kecemasan. Tidak ada penyakit non medis sama sekali. Itu yang saya rasakan, dan berjalannya waktu lambat laun, mereka saya edukasi, ya kan, teman-teman, ya kan, keluarga, teman-teman saya, oh ini sakitnya saya seperti ini, penanganannya seperti ini. Akhirnya mereka yang tahu, biarpun tidak tahu apa yang kita rasakan, ya cuma kita yang bisa merasakan. Tapi setidaknya dengan mengedukasi mereka, mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk mensupport kita. Nah itu, memberi semangat, ya kan, memberi support. Kalau kita misalnya makanan yang cocok, oh ya ini loh. Nah, terus kalau kita lagi ngedown mental kita, loh kita diberi semangat, ayo kamu bisa, kamu pasti sembuh. Nah seperti itu. Mudah-mudahan di lingkungan teman-teman juga, teman-teman bisa mengedukasi, mungkin ayah, ibu, adik, kakak, istri, atau anak, ini loh penyakit saya, support saya. Semoga lingkungan mengerti. Mudah-mudahan ada juga yang nggak mengerti, ya kan, takutnya kita disangka lebay lah, ini mah kamu kebanyakan pikiran. Mereka belum tahu sakitnya, aduh luar biasa kan. Nah itu, nah dari situ sudah saya putuskan, ya udah, saya tahu penyakitnya, terus mereka sudah tahu mensupport saya, terus saya lakukan yaitu lama-lama 3P-nya, ya kan, mensugesti diri, ya kan, terus merubah pola sifat, terus harus yaitu macam-macam selain 3P, ya misalnya olahraga, bersosialisasi, menemani saya. Nah seperti itu. Berjalan waktu, alhamdulillah, ya kan, mereka meyakini apa yang saya bilang, maksudnya ini penyakit hanya medis, tidak ada non medis. Oke kawan, sekali lagi, penyakit kita hanya medis, asam lambung, GERD, dan sedikit gangguan kecemasan, anxiety, dan gejala psikosomatisnya. Oke, tetap semangat. Saya yakin, ya kan,
dengan selalu sabar sekali lagi dan ikhlas menjalani, selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa. Insya Allah Anda akan mengalami kesembuhan dan sehat kembali dan hidup lebih baik seperti saya. Tetap optimis, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.